Obay sih aslinya dari Pandeglang. Pas mengejajal sih, macam dari 800 itu ada suatu kejadian Obay ngegocek dari flank kiri kan. Obay ngegocek sampai kiper-kipernya tuh, bodo amat lah. Akhirnya Obay ikut tante tuh kuliah di katanya udah kuliah di Uninus aja jurusan hukum kan. Ada kirain Obay mau lepas sepatu, ternyata di Uninus itu ladangnya pemain Tarkam Bandung. Ah ya benar. Gitu. Di situ Obay masuk amatir. Nah, ini di calling ke Pamos Mataram Senior buat trial. Waktu zamannya Uta, waktu zamannya Nur Ali, BBS juga. Jadi 20.000 itu 5.000, 10.000. Nah, 10.000 nya itu terakhir buat jajan. Jajan Batagor di Palmerah ada, Bang. 2, 1, action. Alright, darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan gue, Kumai. Bocil. Yang pasti tidak lain tidak bukan. Tidak disangka-sangka dan tidak ada dimanapun. Tidak diduga-duga terusannya biasanya. Ya, di YouTube channelnya Saka Futsal Camp, di acara yang udah pasti oke. Karena ada gue. Ya. Di balik lapangan Ada cerita. Terima kasih guys. Sekarang sudah banyak penontonnya. Tanpa dibayar. Tanpa diundang. Benar sekali. Bener. Mereka semua ingin nonton langsung. Walaupun ini tidak live. Ya. Oke, Cil. apa tuh, Mai? Kali ini nih kita pasti nggak berdua dong. Iya dong. Ya kan? Pasti ngajak bintang tamu nih. Iya, bintang tamu. Jauh banget. Iya, cuman kebetulan dia lagi stay di sini. Ya, makanya kita ambil kesempatan buat ngajak ngobrol. Iya nggak? Langsung aja nih sih. Langsung aja. Tapi tar dulu nih, Mai. Ini kita ngopi di sini nih. Kopi apa sih ini namanya nih tempatnya nih? Oke, kita lagi ada di Joy Coffee. Joy Coffee. Di Bekasi pastinya. Di Bekasi. Karena kita Bekasi Pride. Pride. Iya enggak? Nah, ini letaknya itu ada di deket Depsos sama Samsat lah, yang ininya yang terkenal ya lah maksudnya, gampangnya ya. Jadi ini Depsos, ini Samsat, tengah-tengahnya Joy. Ini jadi ini tadi di sini nih. Ini Samsat. Ini Samsat nih. Iya. Nih Depsos. Nih Joy di sini nih. Iya. Samsaknya di mana? Samsak Samsak. di sono. Sorry. Sama atlet angkat besi. Iya. Angkat besi lagi. Angkat besi. Angkat berat. Angkat berat dong. Udahlah, nggak usah lama-lama, nggak usah panjang lebar. Langsung aja kita panggil, kita undang, Kita sambut langsung kita aja. hadirin Obay. Obay. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Lu sini. Sini, Bang. Lu sini. Lu situ. Gue sini. Ini kita minuman join. Kalau mau. Anti covid kok ini. Siaran ini udah antigen. Kita udah swab. Udah harimau rawa. Harimau rawa. Iya. Swab harimau rawa. Kita tim futsal. Jadul. Ya Allah. Bisa jadul. Yang pasti kita udah vaksin, Mai. Karena Udah. fuckboy aja nggak cukup. Yoi. Bye. Ya, Bang. Apa kabar, Mbak? Gak gitu dong. Gak usah. Duduk, manis, anteng. Sorry. Iya gak? Nah, kan di atas. Bener. Bye. Ya, Bang. Juga nih. Apa kabar, Bye? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang sibukannya, Bye? Apa, Bye? Kesibukannya ya ini persiapan liga. Persiapan liga, TC. latihannya. Kebetulan TC-nya di Bekasi jadi bisa main-main. Bisa main nih, bisa. Di waktu senggang jadi bisa kayak pulang terus dekat juga sama rumah gitu. Dekat sama rumah. Alhamdulillah. Benar. Asli mana sih, Mai? Tar dulu. Lu tau nyoba dari mana? Nebak nih gue. Iya, pengetahuan lo. Pengetahuan gue, Obay. Kulit putih. Ya kan? Pasti identik dari Australia kayaknya. Kagak lah, Bang, jauh banget. Kenapa nggak Rusia? Enggak, kalau Rusia
kayaknya mukanya nggak terlalu Rusia banget. Australia kalau gue. Australia. Nggak nih, dari mana, Bay? Obay sih aslinya dari Pandeglang, Pandeglang. Pandeglang. Banten. Banten. Wah. Jadi banyak yang nggak tahu sih Pandeglang. Nah, ini langsung nih. Banyak yang nyangka Obay itu aslinya Bandung. Iya. Ya. Nah, tapi ternyata Obay asli Banten. Dari Banten, dari Pandeglang sana. Ah, Sebenarnya bisa tuh? lama di Bandung itu karena kuliah aja. Kuliah dulu di? kan pengen kuliah dulu. Kuliahnya ini kan kan keluarga juga banyak di sana kan. Oh. Dari Bandung. Ada 5 bibi, 5 tante di sana. Makanya terus bukan alasan itu juga karena ya pengen sukses dari karir main sepak bola sama futsal itu. Makanya ngerantau ke Bandung gitu. Karena di Banten, di Pandeglang nggak ada kuliah yang ngejurus ke ya prestasi juga kayak futsal. Yang Obay tahu dulunya ya yang besar tuh di Bandung gitu. Makanya Obay pergi ke Bandung, pengen kuliah doang sih. pengen kuliah, pengen kuliah doang. Ini Kayak ya, gitu. apa memperbaiki karir. Tapi aslinya di Pandeglang, di Banten. Pokoknya yang jauh lah sana. Ujung Pulau Jawa pokoknya itu Pandeglang. Deket pantai-pantai gitu lah. Iya, tempat orang nimba ilmu. Ada. Ya kan? Ya kan ada sekolahan ada kan di sana. Ada. Ya udah. Nimba ilmu sana, Cil. Kenapa kata-kata itu ilmu gitu? Ya kan emang bener bahasa. Iya benar. Nimba ilmu. Benar. Sekolahan. Iya. Ya kan gitu. Nah, baik. Ya, Pak. Bisa gak ceritain tuh awal, wis kaki lu, bro. Santai aja duduknya, mau ngasih tahu banget kayaknya. Duh, jadi malas. Baik. Siap. Boleh ceritain awal mula karir lu di futsal? Mulai lu dari kenal futsal apa segala macem itu gimana, Bay? Sampai lu akhirnya ada di titik ini nih, Bay. Oh. Nah, paling pertamanya sih nggak mau jadi pemain futsal Bang Obay. Oh. Dulu pengen jadi ke arah ikut kakak aja jadi pemain sepak bola. Karena dulu emang dari bapak, dari ke kakak, dari keluarga itu suka sepak bola. Kayak gitu. Pengen jadi pemain bola aja udah, pokoknya pengen jadi artis aja udah. Gitu walaupun sulit kan di kampung Jadi kan. artis kok pemain bola, Bay. Maksudnya kalau udah jadi gitu. terkenal, agak artis-artisan gitu. Ada lah dikit. Iya benar-benar. Jadi Iya bisa kan? open endorsement. Iya. Kayak kemarin gua. Iya. Ya, begitulah pokoknya kan di kampung itu kan di depan ada lapangan sepak bola. Nah, jadi kesehariannya main bola terus. Oh, iya benar-benar. Dari kakak, dari turnamen-turnamen antar kampung kan sampai pokoknya pas mau masuk SMA, nah itulah kenal futsal. Ya dari kalau berbudaya sih kalau keluarga Obay sekolah itu tanpa bayar itu udah dari kakak, teteh sampai Obay sampai ke adik bungsu juga. Jadi gimana caranya pakai kaki ya lu bisa sekolah gitu tanpa bayar. Kayaknya di SMA itu Obay kenal futsal karena di SMA itu katanya ada prestasi tentang futsal. Makanya pendaftarannya lewat jalur futsal, akhirnya Obay bisa masuk SMA. Jadi lu SMA 2 Pandeglang dulu. Berarti Ada. sekolah itu emang ya, beasiswa. Beasiswa Gimana dari- caranya lu dapat beasiswa? Sekolah nggak bayar dengan dapat beasiswa dari sepak bola, sepak bola itu atau gitu. futsal itu. Terus Terus udah masuk SMA kan, udah gitu berprestasi juga alhamdulillah disitulah bawa nama baik SMA dan lain-lain kan. Nah, udah gitu lulus tuh di SMA, maksudnya udah banyak pertandingan futsal lah, walaupun antar SMA. sekolah ya. Nah, ini ada cerita menarik juga nih di Obay nih, pengen kuliahnya ini. Lihat-lihat orang-orang tuh kuliah pada sukses gimana, tapi Obay tetap target, tapi yang penting nggak bisa, yang nggak bayar ya. Tetap. Yang nggak bayar pokoknya. juga tetap jalur futsal gitu ya. Jalur yang penting andelin kaki lu Obay gitu, pengennya karena kan Obay mau biaya di mana? Dan kecil futsal masih tiba-tiba mau dari tinju. Ya, terus ya Obay berpikir biaya di mana Bang kuliah? Nah. Bapak Obay, Mama Obay ya cuma gitu-gitu aja ya kan. Hanya untuk hidup juga alhamdulillah ya kan. Akhirnya Obay ya dari dulu juga SMA alhamdulillah gratis sampai lulusnya. Ini kuliah ini jadi PR, makanya Obay pengen kuliah yang penting Obay gratis gitu. Tapi di mana? Nah, kebetulan ada kabar tuh dari pelatih. Adalah kampus yang dulu tuh yang terkenal tuh dari kampung tuh namanya Trisakti, Bang. Oh, di Pandeglang nih, Di ngehits Pandeglang nih, nih, Trisakti nih. Universitas Trisakti aja udah itu. Pokoknya itu gudang anak-anak futsal yang beasiswa gitu. Udah Bay, lu coba aja nih
lu datang nih gua kasih ongkos 50.000. Ini di siapa nih yang? Dari pelatih pelatih SMA itu sekolah. yang masukin Obay ke SMA. Nah, dikasih 50.000 berangkat berempat. Nggak tahu kan kota, maksudnya kan ya udah berangkatnya naik kereta kan. Naik kereta 50 bagi 4 pemain 10.000 lah ongkos bolak-balik 20.000 tambah-tambahin lah minta sama mama. Akhirnya berangkat itu Bang, pengen kuliah nih udah lulus nih ceritanya. Nah pas pengen kuliah di sana lihat-lihat anak-anak Trisakti, ini loh katanya kota itu futsal kota itu gini. Lihat senior-senior yang dulu ya mungkin kayak sekarang ya udah jadi saingan. Dulu mah Obay lihat anak-anak kayak adalah beberapa orang senior. Ini nih kayak nih pemain-pemain hebat nih. Pokoknya dari sekian ratus Bang orang yang diambil itu 4 orang Bang. Dari 800 kalau nggak salah itu. Seleksi lo 800 Trisakti itu yang dulu bener-bener itunya lah Bang, bener-bener panas-panasnya gitu. Terbaok. Pokoknya pas mengejajal sih, macam dari 800 itu ada suatu kejadian Obay ngegocek dari flank kiri kan, Obay ngegocek sampai kipernya tuh, bodo amat lah. Kalau kayak gini main kayak gini, kalau passing nggak karuan mah nggak akan kelihatan. Udahlah bakat alami aja, gocek yang penting gua ngegolin ya. Nah, ada suatu kejadian Obay gocek sampai kipernya Obay syuting gol, akhirnya Obay ditarik tuh, nama siapa katanya? Obay. Oh kamu ke tribun sana ya. Obay memisahkan diri. Pas Obay lihat ke tribun sana, banyak banget. Masih banyak Bang yang belum main malah. Tapi Obay ditarik duluan. Alhamdulillah berarti sekian ratus orang alhamdulillah bisa ditarik nih, bisa dicatat. Kepantau ya. Pantau lah, alhamdulillah udah dicatat lah. Akhirnya Tribun berapa tuh waktu itu tuh? Tribun 5 kan biasanya ultras tuh. VIP nih kayaknya. VIP. Bukan itu tribunnya, maksudnya bukan. ada 2 tribun nih. Tribun pisah ini yang udah kepanggil. Sektor timur. Sektor timur itu yang masih belum main. Lo sektor barat. Di mana tuh waktu itu seleksinya? Di Hal Poli Senayan, di dekat GBK lah. Iya. Nah itu pertama kalinya Obay juga lihat GBK Bang. Itu. Iya. Jadi bener-bener lo anak daerah banget ya. Iya Bang, susah akses ke kampung Obay Bang. Naik apa? Naik motor. Obay ke Rangkas naik kereta, dari kereta ke rumah Obay itu 1 jaman lagi. Itu harus ditempuh sama motor. 1 jaman. Pandeglang. Zaman apa? Lewatin zaman apa tuh, Bay? Enggak zaman. Ada zaman pertama zaman batu dulu gitu enggak? Enggak juga lah. Udah modern dikit. Cuman dulu nggak ada KRL Bang. Di kereta lokal. Jadi kita bayar goceng, kita sampai aja Jakarta itu. Kalau nggak 10.000 gitu. Berarti tuh lu baru awal-awal tuh datang ke Jakarta baru ini gedung, ini namanya gedung gitu-gitu gak? Lihat si gedung mah Bang. Kan dulu juga Bapak orang Jakarta. Kan dari kampung nih. Iya. Enggak maksudnya lihat GBK nih. Ya, GBK. Yang dulu main timnas. Tapi kampung lu yang nggak kemana-mana masih naik kuda kan? Enggak lah, maksudnya masih daerah-daerah kota Bang. Cuman dia tinggal di daerah Kian Santang, lu kira naik kuda tuh. Jadi rumah Obay itu dari ujung Bang, ujung Pulau Jawa Bang. Jadi rumah Obay itu belakang gunung, sananya gunung, kanan gunung. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Itu. Di ujung lah pokoknya Bang. Nah, terus akhirnya udah masuk tuh 63 orang kalau nggak salah. Dari 800 ke 300 ke 63 kalau nggak tahu 64. Obay masih masuk tuh Bang. Di 64 itu setiap hari Selasa Trisakti itu dia seleksi kembali, seleksi berjalan. Pokoknya udah hampir 4 bulan Bang. Jadi Selasa minggu depan pengumuman ya, datang Selasa. Nggak lagi jadi, katanya minggu depan lagi geser. Terus. Datang lagi hari Selasa, geser lagi ke minggu depan Bang. Nggak ada kepastian gitu. Sebenarnya Obay mau udahlah berhenti aja lah. Diundur-undur terus ya? Ya karena apa? Karena Obay berangkat itu kadang nih Obay sekolah, Obay pun Obay jarang jajan kalau sekolah Bang, namanya kampung kan, namanya Obay dulu ya kan, keluarga kayak gitu. Buat jajan aja susah, apalagi ongkos sih itu. Itu mah pertamanya di biaya sama pelatih, terus-terusnya Obay aja. Gimana caranya Obay dapat uang buat berangkat doang, naik kereta gitu. Jadi 20.000 itu 5.000, 10.000. Nah, 10.000-nya itu terakhir buat jajan. Jajan batagor di Palmerah ada Bang. Setiap Obay turun itu harus makan dulu. Nggak makan nasi, nggak makan apa Bang. Makan batagor, seleksi, minum disediain terus pulang lagi. Makan mah di rumah. Karena nggak ada apa-apa ini nggak punya uang. Ngisi perut aja ya, ganjel. Yang penting ganjel perut lah gitu. Bolak-balik tuh berarti lu selama seleksi bolak-balik ya, nggak nginep kemana-mana pun? Nggak punya siapa-siapa juga, dari kampung juga. Nah kayak gitu. Nah akhirnya pada suatu saat itu katanya minggu depan
Pengumuman. terakhir katanya. Ada senior ngomong minggu depan terakhir, alhamdulillah. Nah pas Obay pulang, Obay bingung gimana, maksudnya nggak sanggup lagi gitu kan, udah mah jauh terus memakan biaya, bingung gimana ya. Sampai-sampai udahlah nekat minjem uang ke teman, minjem uang lah gocap 50.000 buat berangkat terakhir ini mah, nanti kalau misalnya udah di sana gua gantiin. Karena Obay dari dulu paling anti minta uang ke orang tua bang. Sedikasihnya aja, kecuali beli buku itu wajib gue minta gitu. Kalau jajan-jajan kayak gitu Obay sendiri aja. Kayak mentar kamu kecil-kecilan tuh bola plastik kan, dikasih 10.000, 20.000. Gitu. Nah, udah uangnya dari situ jajan ya. Uangnya dari situ jajannya. Gitu. Nah, udah gitu pahit juga sih karena mungkin dulu ada suatu tragedi ya menurut Obay. Tragedi kejadian yang mana hati tulus nih pengen kuliah, tapi kayak susah gitu, kayak diundur lagi. Jalannya ribet. Pada akhirnya hari Senin Obay bilang ke mama, "Mah, ini seleksi terakhir di Trisakti. Minta doanya ya, cobalah sujud." Itu Obay sujud bang, maksudnya cium tangan, sujud, belum nyampe ke kaki udah nangis gitu. Tapi nggak tahu itu yang bikin Obay sujud itu apa, maksudnya Obay drama atau apa, yang penting Obay udahlah sujud aja lah ke mama. Sebelum nempel gue udah nangis bang, nggak tahu gue nangis, gue langsung nggak lihat muka orang tua gue. Waduh, mama doain ya pengen kuliah, pengen beasiswa, cium, udah langsung nggak. Malu nangis. Malu bang, udah itu malu. Udah itulah malu, udah nangis malu, udah berangkat aja lah kata Obay. Mungkin lu malu itu ternyata yang lu cium bukan kaki orang tua lu kali. Itu mah orang tua gua bang. Takutnya kan dia kan nangis malu. Kaki siapa RT? Pak RT. Kaki Ngapain? Bu Cucul, salah. Ya itu asli bang, kaki mama gua. Maksudnya kalau kenapa disebut tragedi? Ya seumur hidup sekali berani nyium kaki orang tua, cuma bilang, "Mah minta pengen restu." kuliah tapi nggak bayar." Berangkatlah akhirnya itu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengumuman. Alhamdulillah pengumuman. Coba nih, gua kan dipaketin sama yang pemain-pemain bagus. Masa sih gua nggak kepilih nih? Benar. Dulu kan maaf nih, dulu kan Abu Alatas tuh yang Antam. Iya. Obay dia gabungin sama Abu-Abu itulah teman Obay yang dulu, tapi nggak tahu tuh kemana. Abu Alatas. Dulu yang pemain Antam siapalah, pokoknya Iya. pas diumumin ada yang beasiswa satu, ada namanya teman Ebenezer kan, SFF dia katanya beasiswa. Jadi yang beasiswa itu dia golden ticket. Golden ticket. Langsung betul. masuk. Dia baru datang, Obay udah 4 bulan kok baru datang langsung masuk. Oh ternyata dia beasiswa FF, SFF. Oh iya. Obay udah beberapa bulan. Nah ditambah kiper beasiswa lagi bang katanya. Dari 6, 2, 4. Yang 4, siapa yang 4 ya? Dari 63 loh bang. Anu yang terakhir. Kata dia bilang orang Rangkas itu katanya. Orang Rangkas itu, siapa kata orang Rangkas? Nah teman Obay ini setiap hari emang seleksi sama Obay. Cuma dia maju duluan. Bukan Obay orang Rangkas, Obay bukan orang Rangkas, Obay orang Pandeglang. Akhirnya dia mungkin rezeki dia masuk. Obay nggak kepilih kata Obay. Udah 4 tuh berarti. Udah beres itu. Terakhir berarti temannya Obay. Temannya Obay, bukan Obay sendiri. Waduh. Siapa Bay? Ada namanya teman, ada Erdian Syah apa Rifai itu. Ada Endoy lah. Nah, setiap hari Obay berangkat ke Senayan itu sama dia. Partner Obay berangkat sama dia gitu. Naik kereta di rumahnya sama dia. Karena yang lain udah tereliminasi teman-teman Obay berempat itu. Sisa Obay aja. Akhirnya ngeludang datang terus ke rumah, tanya sama mama, "Gimana?" "Enggak mah, aman." Nangis coba di kamar. Aduh gimana nih? Akhirnya memutuskan buat ke Bandung bang. Udahlah ke Bandung aja, kan di sana ada futsal bagus katanya. Di Bandung. Info dari mana tuh dapat? Dari orang-orang. Udah baik ke Bandung aja. Tapi gua ke Bandung sama siapa bang? Obay nggak tahu. Ternyata ada bibi-bibi sana. Udahlah ke Bandung aja. Dulu bawa sepatu bang, sepatu futsal 1. Sepatu mau baju-baju salin doang. Udahlah ke Bandung. Yang penting kemana aja? Yang penting kuliah aja Obay. Yang penting main futsal aja udah Obay mah. Berangkat naik bus kan. Mah mau ke Bandung ke rumah tante. Ternyata Obay daftar kuliah ada suatu kampus, ada STKIP kan. Obay udah tes fisik, udah tes apa-apa. Akhirnya diomelin bang sama tante, ngambil jurusan olahraga. Tante kan jurusan hukum tuh. Nah, kamu ngapain masuk kuliah kemana? Katanya nggak bilang-bilang. Jurusan olahraga. Kamu kenapa? Diomelin aja. Jangan jadi pemain bola. Tuh lihat tuh kakak kamu katanya pemain bola aja. Sekarang gimana? Nggak ada hasil kan? Ya udah, makanya itu dilarang main futsal sama tante. Akhirnya Obay dari situ udah kamu fokus kuliah, ikut tante aja. Akhirnya Obay ikut tante tuh kuliah di katanya udah kuliah di Uninus aja jurusan hukum kan. Ada
kirain Obay mau lepas sepatu, ternyata di Uninus itu ladangnya pemain Tarkam Bandung. Ah, ya benar. Gitu. Obay dulu udahlah nggak akan main futsal lagi. Ternyata di Uninus itu banyak bang pemain Tarkam Bandung kayak Ucup Aka, Abdul Aziz, Egi Desta, Ugi, pokoknya semua di situlah, ya kan? Maksudnya daftarlah kuliah, tapi dengan status Obay fokus kuliah dan sepatu Obay udah mulai disimpan terus gitu. Nggak main futsal lagi. Ternyata semakin kesini semakin diajak sama teman-teman. Pertama nggak beasiswa, tapi setelah ikut-ikut turnamen-turnamen mahasiswa akhirnya bisa dapat beasiswa juga. Berarti lu tuh gagal di Trisakti nih, Ya, langsung ke Bandung. Uninus. Nah di Uninus tuh baru tuh di situ udah mulai tuh ya. Ya udah mulai ikut-ikut sama anak-anak Bandung. Itu udah mulai ada lah, maksudnya ikut-ikut main-main ke sini. Ya. Tapi tetap tante ngelarang main futsal. Oh, udah ada larangan nih. Ini kondisi tapi akhirnya lu udah masuk nih. Udah masuk tapi belum beasiswa. Belum beasiswa. Nah, tahan dulu. Nyokap gimana? Nyokap malah Kan tahunnya awalnya Trisakti. Iya. ya maksudnya nyokap sebelum Obay berangkat ke Bandung, ya Obay nggak bilang Obay nggak lolos. Ya kan lu kan bilangnya aman. Ya, aman. Lu berangkat ke Bandung mau ke rumah bibi. Ya itu orang tua nggak tahu. Taunya lu di sana daftar kuliah, seleksi, masuk. Iya. Nah, akhirnya ngomong ke nyokap, terus tanggapannya nyokap gimana? Sebelum Obay berangkat ke Bandung, Obay bilang dulu mah ke Bandung kuliah. Berarti otomatis mama udah tahu kalau Obay itu nggak lolos. Karena Obay nangis itu kelihatan bang. Obay nangis itu kelihatan. Nika masih, aduh gimana nih bilang ke mama ya kan. Nah, tapi tuh pertanyaan lagi belum diceritain nih. Kenapa bisa gagal tuh di Trisakti itu? Ya menurut Obay, atau sepengetahuan Obay. Mungkin Obay tahu apa gimana? Ya Obay nggak tahu sih Obay gagal yang karena kenapa. Ya mungkin faktor keberuntungan, mungkin beruntungnya teman Obay, atau misalkan ibaratnya ketukar walau-alam ya bang ya, Obay nggak tahu juga, yang penting Obay nggak lolos lah gitu. Intinya nggak lolos aja. Tapi Bang. masukin data nggak salah. Masukin data mah nggak salah, Obay nggak tahu yang Bener itu emang orang temennya orang Rangkas. orang Rangkas bener. Oh. Itu mah kayaknya ya bener sih salah, cuman mungkin yang nyebutinnya ini yang salah. Nggak tahu karena Yang pas nyebutin waktu siapa nih, Cil? pas waktu Nyebutin nih tolong dong. Cari jangan kayak gitulah. Mana nih, Obay nih. Jangan kayak gitulah. Kuliah. Dicari gitu kuliah. Masa? Kenapa? Kan sedihnya udah lewat tadi. Kan baru nangis sekarang. Tahu Boy? Kenapa? Jempol gua nggak ada. Tadi ada jempol gua. Tadi pas gini ada. Sekarang udah nggak ada. Iya. Tahu nggak? Berarti jangan diginiin, coba Gimana, diginiin Boy? lagi. Nah, ada kan? Ini ada nih. Udah gituin terus. Gue nggak jadi sedih. Udah gitu terus. Makasih ya. Iya. Nah, terus Bay. Lanjut. nah gitu kan di kampus. Perjalanan hidup panjang nih. Panjang. Panjang banget Panjang bang, nih. kalau Panjang. diceritain mah kadang Ada sedikit disingkat lah, kesian ntar teman-teman di rumah takutnya pada tidur ya kan. asli. Tapi enggak lah, Cil. Iya, Enggak tidur nih. Oke. Jadi paling dulu kan udah dilarang kan sama tante. Ternyata di Uninus kan banyak futsal. Ternyata Obay kembali lagi main futsal tuh. Balik lagi. Tapi dibuktiin sama tante, Obay sekarang dapat beasiswa semester 3. Udah nggak bayar lagi, tante nggak usah bayar. Oh, tadinya dibayarin tante. Ya bayarin tante sampai semester 2. Akhirnya ikut-ikut mulu sama senior jadi beasiswa. Beasiswa. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang masih Masih. belum Mau lulus insya Allah. mau lulus. Insya Insya Allah. Insya Allah. Jurusan hukum. Jurusan hukum. Hukum. Oh, akhirnya ngambil hukum ya. Ambil hukum karena tante itu. Oh, tadi pada mau olahraga. Iya, itu Bang. Iya, benar. Terus Setelah dari kampus tuh. Famos, awal mula Famos gimana? Dulu Obay Mataram FC dulu. Zamannya Mataram FC. Ya, jadi dulu itu kan Obay Liga Mahasiswa dipantau terus sama almarhum Bongsu. Bungsu. Ya dulu ada Pamas Amatir Bandung namanya. Sama juga tuh seleksinya. Emang awal ceritanya Obay di Bandung, nemu rezekinya. Iya. Gagal Obay Trisakti, ada jalannya di Bandung. Mungkin rezekinya di Bandung juga. Bandung. Dulu Pamas Amatir Bandung seleksi U20, Obay ikut. Itu malah lebih parah seleksinya. Berapa 1.200 orang. 1.000. 1.200. 1.000. 1.200. Kalau dua bisa 2.000, 3.000, 4.000. Kalau satu jangan 1.000, Bay. Baklum lintas Sunda, Bang. Iya, benar. Sunda. 1.000. 1.200. Iya. Ah, itu. 1.200 orang itu. Ya. Mau seleksi itu Bang. Dulu ada senior Andre Eneko. Semuanya lah itu. Ikut seleksi tuh mereka. Ikut seleksi. Nah itu juga pertama Obay lihat almarhum Bongsu. Itu yang nemuin Obay juga. Datang
udah nggak kebagian tempat bang, udah pada muter, udah pada salin, mau pulang lagi ke Pandeglang, gitu. Ada teman-teman juga yang mau ikut sesi di Bandung. Akhirnya di situ juga ya itu kejadiannya. Obay pakai cara di Trisakti itu, gue nggak mau passing main aman, gue cari ajaibnya aja. Ada satu gol yang bikin Obay itu dari jauh Obay tendang tapi melengkung, flashing lah ibaratnya. Ditarik lagi Obay, kamu namanya siapa? Obay Hasan. Oh, dari sekian ribu orang itu Obay masuk juga tuh, langsung itu malah langsung di 60 di masih 100 ke 32 langsung. Akhirnya disitulah ketemu almarhum Coach Bonsu. Di situ Obay masuk amatir, nah akhirnya di calling ke Pamos Mataram senior buat trial. Waktu zamannya Uta, waktu zamannya Nur Ali, BBS juga. Dulu dulu kan BBS ke timnas, ke misalnya siapalah Iqbal. Jadi Obay yang gantiin anak lokal Bandung pakai Pamos Amatir Bandung. Gitu. Dulu akhirnya pas dari situ bubar, Obay udah nggak dipakai lagi. Tapi dipanggil pas Mataram perlu pemain muda, ya Obay dipanggil sama anak-anak buat isi Mataram. Udah di Mataram beres, langsung ke Pamos. Langsung ke Pamos. Udah 2 tahun dari Pamos, sampai juara juga ngerasain. Berarti tapi makasih juga tuh sama yang salah nyebutin Iya. tuh. Saya nyebut akhirnya Obay langsung main liga. main liga langsung ke Mataram ya kan. Iya. Kalau di Trisakti kan nggak bisa main liga. Iya. Selesain dulu kuliahnya gitu. Kecuali lu awalnya udah liga, Iya. baru lu bisa. Ini kan lu kan siapa sih lu awal? Tahu banget. Kuliah Iya. pernah. Enggak di sana. Oh enggak. Sama kayak Obay. Ceritanya. Sama kita, Bay. Tos dulu. Ceritanya sama, tos dulu. Tuh. Sama nggak lolos di teks. Iya. Nah, berarti awal karir lu itu di Mataram. Di Mataram FC. Mataram FC. 2017. Karir liga. Karir liga Sempet pertama. ikut ini gak kalau main-main muda tuh kan di zaman lu kan udah ada FFP ya? FPP. FFP. Sempet Main. tuh main. Ya, sebelumnya ke Mataram kan Obay di FPPU dulu, di FPPU 20. Nah, makanya dipanggil sama almarhum buat ke Mataram FC, ada beberapa pemain. Oh, berarti sebelum Mataram FC, FFV dulu. FPPU 20 dulu. Mataram. Baru Mataram. Enggak, maksudnya di FFV-nya bela Pamos Mataram. Pamos. Pamos 20. Tapi pas liganya perdana main di Mataram. Oh, jadi pas ini kan dipantau nih ya dari seleksi Famos yang amatir itu Ya, udah masuk terus ke FFI. FFI baru ke Mataram FC. Berarti Karena tim liga pertama Mataram. Mataram FC sama almarhum lah. Almarhum Bongsu Asip kan. Berarti zamannya siapa sih? Ini ya Eki ya? Udah abang itu Obay baru. Oh, setelah Eki ya? Setelahnya itu Iya. Kemudian dari situ ke Famos. ke Pamos. Kira sampai saat ini Famos pindah ke Sadakata, tim debutan di Aceh. Bener, sadar kata. Jadi total berapa tahun di Pamos? Di Pamos tuh kalau baik 2 tahun di Pamos, 1 tahun di Mataram FC. Jadi 3 tahun di sana ya? 3 tahun lah di satu 3 manajemen. tahun di satu manajemen di NTB ya? Lombok. Lombok. Benar. Nah terus, nah nih gaji pertamanya Obay berapa sih, Bay? Gaji pertama liga Liga. Iya. di Mataram FC. Dulu almarhum ngambil pemain kita itu udah nggak nego-nego lagi. Maksudnya? Maksudnya nggak ngobrolin gaji, yang penting main futsal Liga Pro aja udah bersyukur. Yang penting lu dinaikin pada ya gitu. Yang penting lu main Liga Pro aja. Kalau gaji pertama itu sebutin ya. Sebutin Bisa. dong. Dulu 2 juta 2 juta sebulan di Mataram FC. Itu Nah, mah kan lu bener-bener berarti di sana di mes tuh. di mes. Kalau kayak gitu dapat uang saku gitu nggak sih, Bay? Paling kayak ada sih kayak per bulan sekali atau misalkan per minggu sekali ada dari Pak Presiden. Kalau dulu mah nggak ngandelin uang, yang penting mah dulu mah yang penting main liga aja ngerasain yang penting main liga. Waktu Iya. bermain yang penting ya. Iya. Yang penting mah main aja udah dulu. Gitu. Terus pindah ke Famos. Pindah ke Pamos. Nah, naik gaji. Naik, alhamdulillah. Berapa, Pak? Lumayan alhamdulillah. Kira-kira lah. Kira-kira. Berkira Harga HP kah, motor kah, mobil kah, atau rumah? di bawah motor lah. Hah? Di bawah Di bawah gaji motor. Di bawah motor berarti jok ya? Maksudnya di bawah Standar dua. harga. Standar 2. Standar 2. Kisaran harga handphone berarti? Ya lebih lah. Lebih. Laptop. Laptop. Mungkin laptop. Harga Naik dikit lah. Dikit. Gak usah disebutin kan? Iya, harga laptop.
Naik dikit. Naik dikit. Alhamdulillah ada lah Lantai buat. 3. Aduh. Dia di lantai 3. Kalau nggak salah itu emang pusat elektronik ya. Pusat elektronik, iya benar emang. Pokoknya pas di Pamos itu alhamdulillah keluarga itu udah kekasih gitu. Per bulan itu udah ada buat orang tua, buat di rumah juga. Pas di Mataram belum ya. Kalau Mataram belum. Masih pegang Biaya hidup obat, aja ya, juga udah susah gitu. Yang penting mah main aja Pas dulu. lu di Famos sudah bisa ngasih keluarga. Udah bisa ngasih keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau Tarkam dulu masih inget gak? Pertama kali dibayar berapa Obay? Tarkam. Dulu dari kecil emang doyan tarkam bang, pakai bola plastik. Iya. Tapi kalau misalkan tarkam resmi itu ya paling. Dulu mah di Bandung ada namanya tarkam antar geng motor, komunitas. Pokoknya setiap pemain Bandung pasti tahu. Lu anak motor dong? Maksudnya gue di Tarkam doang? Tarkam doang, cuman atas nama si geng motor itu kayak komunitas itu. Iya. Dulu mah nggak ada bayaran, pokoknya kalau kita juara Dapat motor. Enggak juga. Oh, kirain. Nggak juga. Ya kan antar geng motor. Kalau menang dapat motor. Kalau misalkan nih antar geng kapak nih. Ini menang dapat kapak nih kan nggak mungkin dong. Oh iya bener. Komunitas lah. Ya, Iya. Komunitas bukan geng motor Jangan lah. geng motor lah sebutannya. Iya. Ya komunitas. Komunitas. Kalau geng motor, berarti tuh lu sempat ketemu Dilan nggak waktu pas geng motor tuh? Kagak ada lah, Bang. Oh, nggak ada ya? Udah nggak ada Dilan dong. Nah, Dulu mah nggak ada bayaran, pokoknya kalau Sabtu Minggu lah. Hah? Pokoknya dari main pagi ke malam, dari Sabtu sampai Minggu kalau lolos sprint, kalau juara dapat gocap 100. Kalau juara. Kalau nggak juara, kalau juara? kalau nggak juara mah dapat makan doang, kayak telur bulat deh sama sambel. oh gitu. Ya, yang penting ada aja udah antar komunitas mah. Penting makan. Yang penting makan, itu pulang. Dulu mah gitu, Bang. Emang kan anak motor gitu, makan nggak makan yang penting kumpul. Ya. Makan nggak makan yang penting kumpul. Iya kan? Emang Iya. gitu anak motor. Nah, terus apa lagi? Ini kurang ajar nggak Balik nanya-nanya. lagi ke Famos. Kurang ajar. Kurang ajar Balik disuruh, lagi ke Famos. disuruh mikir terus. Aduh. Aus. Balik lagi ke Famos. Di pertama kali Obay Famos tuh tahun berapa? 2018. 2018 dan langsung juara ya. Langsung juara. Juara. Nah, kesannya gimana tuh, Bay? Akhirnya lu, wah, Dulu lu mah masuk Famos, di Famos juara. Itu- Dan kalau nggak salah, tahan dulu. Iya, Dulu ya. iya. Lu suruh gua Iya, nanya. iya, iya. Sekarang gua Iya, nanya, iya, lu iya. mau- Iya, maaf. Nih. Nah, jadi kan. Jadi gini nih, Obay. Sini ya. Di 2018 itu pertama kalinya juga itu debut pertama di Famos ya? ya debut pertama di Debut Pamos. pertama di Famos dan menjadi wonderkid. Akhirnya ada tuh Warobay, Obay Warobay, bener gak julukan Obay Warobay? Itu kan Iya. 2018 kan? Ada. Nah itu gimana tuh kesan pertama? Wah akhirnya jadi wonderkid, ya kan? Paling muda dong di Paling muda, Famos. ya. Juara PFL lagi. Nggak begitu juara. Obay masuk Pamos nggak gampang itu juga, Bang. Iya. Ada Gampang itu lah. satu seri Obay nggak dimainin mulu Nah. sama pelatih. Pelatihnya waktu itu siapa tuh? Almarhum. Almarhum. Bokso. Dulu nggak dimainin, Bang, dari mulai pertama Obay main liga dari Pamos itu sampai selesai seri 1 tuh nggak main, Bang. Lalu di Mataram tapi main lo. Main mulu, makanya Obay ditarik ke Pamos. Oh, gitu. pas di Famos ketemu sama senior-senior. Iya, senior pada bagus, persaingannya juga beda. Jadi Obay nggak pernah dimainin di sesi pertama. Iya. Dulu emang ada kayak latihan paling keras, latihan paling rajin, tapi nggak pernah dimainin terus. Pernah dimainin, bener. Nah, pokoknya nggak pernah dimainin lah seri 1 itu. Malah dulu sempat debat sama Almarhum, sempat berantem lah, berantem adu mulut karena ya pengen pindah, pengen main di Pamos ngerasain, Bang, gitu. Sampai agak perdebatan omong, maksudnya kalau misalnya saya di Pamos nggak main buat apa? Ya mendingan lu keluar. Lu betul, Ada yang bilang katanya Iya, iya. seri kedua ada pelatih asing masuk. Oh iya. Obay berpikir pelatih lokal aja nggak dimainin, apalagi Apalagi pelatih asing. Udah Obay babak belur nggak dimainin lagi. Dulu mah seri pertama main nih misalkan yang nggak line up Obay lagi. Nah besok kan ada Sabtu Minggu tuh. Nah besok hari Minggu, gue main nih kali nih. Gue sampai pemanasan, Bang. Kalau gue mandi nih, gue pemanasan di kamar mandi, stressing. Main nih. Nggak mandi tuh? Mandi sambil ada shower kan, oke, mandi. oke. Stressing, oh, gue main nih, yakin kan kemarin gue nggak main, pasti gue main. Gue sampai ada tangga, gue naik dulu turun lagi biar nggak gemeter kan, pengen rasain debut di Pamos seperti apa. Tetep aja kan dimainin, Pak. Tetep gak Sampai seri pertama nggak dimainin.
sampai ngambek sampai berdebat gitu sama pelatih almarhum. Jadi tuh pas yang lain pada pakai jas bagus, lu jasnya jas hujan tuh ya? Ya pasti. Ya seperti itulah. Yang cuman lagi ponco. Kan famous kan. Iya, Identikan dengan zaman wih, itu, keren zaman ya itu kan, ya. pakai jas, celana. Benar. Wih, pokoknya keren deh pokoknya. Ini pengen main futsal apa pengen kondangan gua nggak tahu nih. Ya kan? Benar. Keren banget tuh di situ lu jasnya jas hujan, pakai ponco gitu enggak ya? Enggak lah. Bantu dong. Gitu ya, tanggapannya gitu yang enak ya? Iya, enggak bang. Udah. Nggak masuk ya, nggak masuk. Nah habis itu Ya, terus bye. Nah, habis itu seri kedua pas ada pelatih asing, Obay tancap gas duluan gitu. Kemarin-kemarin Obay berpikir bahwa ini apa nih kesalahan Obay, nggak main-main. Ternyata setiap latihan tuh Obay nggak maksimalin. Oh. Pas ada pelatih asing udah coba dulu lah. Dari mulai turun lapangan Obay langsung 100% aja lah. Dari mulai defense, offense, kuat udahlah pokoknya. Gak usah mikir-mikir apa-apa. Fight aja yang penting ya. Ternyata pas dari situ malah Obay kepake sama pelatih asing. Siapa pelatih asing? Kalau pelatih asing kan per-peran, dia latihan bagus. Siapa? Reza Pala. Reza Pala yang Zadeh pertama Reza Pala. dari Iran kan. Iya. Akhirnya dari mulai seri kedua ada debut di Purwokerto mencetak gol brace, terus selanjutnya ngegolin mulu tuh sampai ke final, sampai mungkin juaranya ada terus gol gitu dari Obay. Ya kalau mau cerita gitu kan singkat, mungkin dari latihannya Obay parah gitu alhamdulillah, kerja kerasnya sampai dari ujung ke ujung keringat, dari sampai sepatu basah Obay nggak kuat lagi, bukan karena capek, karena semua udah bercucur keringetan, licin, nggak bisa lagi lari kata Obay. Coach saya izin maksudnya nggak bisa lagi latihan karena udah licin semua bang. Ya karena saking pengen dimainin, defense sungguh-sungguh, offense sungguh-sungguh. Pokoknya kalau ada yang lewat nggak usah lewat sama sikat gitu kan. bola lewat. Orangnya nggak lewat. Ya pokoknya prosesnya luar biasa kalau di Pamos tuh latihannya budaya bang. Budayanya ketika latihan itu saling bunuh bang. Saling bunuhnya itu pinter-pinter. Terus jago-jago, bukan saling membunuh kayak kasar. Iya. Dari mulai ball position dia harus fokus. Siapa yang dia fokus dia yang main gitu. Jadi pokoknya kalau udah bola di latihan pertama kita mulai itu udah pemain tuh udah kayak, oh gimana nih caranya gua pelatih biar suka sama gua. Persaingannya keras. Benar. Tuh, Boy ya. Jadi emang lu mau dapetin sesuatu nggak ada yang instan, butuh proses, butuh perjuangan. Lu harus fight. Kerja keras. Kerja cerdas. Iya, benar. Kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas. Iya enggak? Harus. Obay selalu bilang harus pinter. Harus pinter. Karena Apalagi pemain muda, ya kan? Saingannya senior. Caranya harus tetap kelihatan nih sama apalagi pelatih asing ya kan? apalagi pelatih asing. Tuh. Lebih harus benar-benar kayak high training lah maksudnya. Nah, Obay ini salah satu pemain yang gue lihat kalau gue bisa bilang nih nggak punya bodong. Gak punya bodong. Lari mulu ya? Lari mulu. Kayak wrecking, pokoknya tereng. Bodong apaan, Bang? Hah? Bodong apaan? Udel. Oh, udel. Yang lu tahu apa? Iya, Nggak tahu bodong bolong. bolong. Iya kan emang bolong. Iya, oh iya. Emang nggak bolong? Bolong? Gak usah dilihat, gak usah dikasih tahu. Gak usah. Iya. Gak usah, penonton juga gak mau tahu. Iya enggak, maksudnya bener bolong. Iya. Iya. Apa sih yang lo lalu latihannya kayak gimana? Tipsnya tuh apa sih? Maksudnya biar fight. Lalu lo salah satu orang yang gue lihat tuh emang anjing nih anak nih gokil kayak punya bodong nih. Maksudnya lari terus. Lari jalan aja. kuat, pokoknya stamina lo kayak nggak habis-habis. Apa Yes. sih tipsnya? Tipsnya, nah pertama ada di diri kita sendiri sih bang. Ya Obay dari dulu mungkin tipsnya ketika anak-anak yang lain kita ngelakuin misalkan 5 gerakan, Obay coba kasih 8 gerakan. Misalkan nih kita jogging nih, anak-anak 5, coba kita dapat Obay dapat 7. Kayak fitness aja kan, kalau di Pamos anak-anak 12, Obay 15. Hal kecil gitulah. Kalau misalnya intinya ditambah latihan porsi latihannya ya. Biar terus kalau di lapangan juga ya harus pintar-pintar mana yang harus kita kejar dan mana harus kita pintar cari buat kuat di lapangannya. Oke. Nah gitu tadi tuh ya. Nggak cuman kerja keras tapi harus kerja Cerdas. Harus cerdas, harus tahu nih di mana nih yang bisa kita dapetin gitu ya kan. Peluangnya bener ya Pak ya? Betul. Kita kerja kerasnya juga, peluangnya yang mana nih yang sekiranya bisa terlihat di lapangan, dan akhirnya hasilnya menjadi wonder kid ya kan 2018 dan juara. Alhamdulillah. Berarti ngerasain juara berapa kali? 1 kali. Oh, 1 kali itu. Baru 1 kali juara. Itu juga jadi ajang pembuktian ke keluarga. Jadi dulu itu emang pengen
keluarga itu nyaksiin Obay ditonton sama ribuan orang. Itu terwujud. Sebenarnya cita-cita Obay sih memang udah terwujud. Nggak banyak. Yang penting orang tua itu seneng ketika ngeliat Obay ditonton ribuan orang. Itu terjadi. Mereka lihat Obay gol senyum. Seumur-umur lihat mama senyum nggak pernah. Lihat Obay main bola senyum. Kalau Obay pas ngegolin final kan dulu lawan Black Steel, dia sambil senyum. Makanya Obay kalau pas gol itu Obay nunjuk mama. Iya. Kayak gitu Selebrasinya ya. Pastilah pokoknya lah. Oh, emang langsung nunjuk, jadi habis golin langsung ke Pandeglang gitu. Nunjuk. Mama nonton. Kan maksudnya berarti nunjuk lewat kamera gitu dong. Enggak, mama nonton di tribun. Obay langsung nunjuk mama. Datang ke tribun. Jadi Obay ngedatangin semua keluarga. Gak nonton, orang disorot kok maknya. Ya, sorot. Alhamdulillah. Disorot Jadi maknya pas golnya. dulu itu Berarti mama bidadari tribun ya, termasuk bidadari tribun. asli. Ya, asli. Lebih dari bidadari lah pokoknya. Kalau ibu mah Malaikat. aman, malaikat. Pokoknya itu pengalaman yang paling berharga lah bang, ditonton sama dilupain ya. seluruh keluarga. Nggak ada yang nggak ikut itu di sini. Ikut semua ya. Ikut semua Obay yang biayain, dari pesawat, dari makan, dari Apaan semua. ya? Alhamdulillah. Sampai keluarga besar ya katanya, sampai ada hajatan segala macam bukan sih? Itu di rumah. Oh, di rumah. Setelah itu langsung bacakan. Bener nggak? Bener. Setelah itu ada hajatan beneran. nggak hajatan juga, Ya, maksudnya syukuran. lah, gitu. Keluarga besar, Boy. Keluarga besar. Datang ke Pencapaian terbesar dong. Iya, pencapaian terbesar Iya. malah bang. Datang ke rumah nih bang, datang ke rumah. Oh ini, Obay gitu di kampung. Di kampung berarti pada pakai layar tancap nonton Nggak apa layar nggak? tancap, malah ke rumah semua bang. Ke nonton bareng di rumah? Nonton bareng ke rumah. Bahkan pas sebelum final itu ada pas lawan Cosmo kalau nggak salah. Itu lagi ngeriung apa sih apa? Yang ngumpul lah gitu ya? Ngembul ngedoain 40 hari nenek, nggak tahu 100 hari gitu, nggak tahu. Oh iya. itu Iya. pas udah ngaji tuh nonton semua gitu. Terus pas finalnya semua orang kampung nonton di TV Obay di rumah gitu. Kalau nggak salah sampai ada banner gitu kan, dukung Nggak juga. Obay dengan cara ketik SMS enggak ya, Bay? Enggak itu. Ya. Acara ajang tuh. Gitulah bang ceritanya bang. Iya, Saking bangganya Obay pernah juara gitu alhamdulillah. Benar. Tapi lucu lu ya. Niatnya mau ngelawak tapi beneran ada Iya, hajatan. Ada bang. Berarti lu pulang ke kampung langsung diarak-arak tuh ya, diangkat-angkat. Oh, Enggak. Obay. Emang dia pengantin sunat, kan mau pengantin sunat. Turun dari mobil Obay, habis itu pas diangkat. Ternyata di situ, ada artis lagi situ. Obay langsung dilepas gitu ya kan. Yang itu aja dah. Bang langsung gitu. Enggak lah. Nggak masuk ya, jangan juga. Ya udah next ya. Oke. Sekarang berarti Obay setelah 3 tahun di Mataram nih, di Lombok nih, sekarang ke Sadakata. Ya sudah kata. Subulu Salam. Ya. Ya. Ceritanya gimana, Bay? Bisa sampai akhirnya Ya mencari yang lebih mencari pengalaman yang baru lah. cari pengalaman baru. Terus kebetulan di situ juga ada asisten pelatih timnas kan, Abang Sayan Karmadi. Yang maksudnya pengen nyari ilmu lebih lagi lah di tim yang baru itu alhamdulillah. Terus ada beberapa teman juga kan di Sadakata Subulu Salam, jadi agak enjoy juga. Nah, benar. Pengen ngerasain perjuangan baru lah bang itu intinya. Iya benar, kayak lo di Mataram ya. Ya selepas di Mataram. Benar. Nah, baik. Gue mau nanya nih, selama di Famos nih, ya kan, mungkin kita sedikit apa ya, bercerita tentang sosok almarhum Ya. Bonsu nih, ya. Banyak beberapa pemain-pemain muda juga diangkat oleh almarhum Iya, gitu, betul. ke Famos dan sampai akhirnya menjadi pemain dan segala macem gitu. Iya. Nah itu gimana, Bay? Almarhum tuh memang sosoknya tuh seperti apa sih, Bay, di Famos? Untuk diri lu juga ya? Ya. Sebenarnya Famos itu menurut Obay nggak bisa tanpa almarhum bang. Gitu. Makanya pemain semua pada lepas mungkin. Kalau bagi Obay sendiri, nah itu yang nemuin Obay bang. Yang nemuin Obay, yang ngejarin Obay main futsal, yang nunjukin jalan ke Liga Pro juga almarhum. Gitu. Sampai lu ada sedikit cekcok kan sama Ada sedikit almarhum, cekcok karena pengen mainnya Iya. itu. Iya. Tapi dia mendidiknya itu diem bang. Dia mendidiknya itu dia diem, cuma dia merhatiin kita banget gitu. Seprofesional itu gitu. Makanya pas nggak adanya almarhum, sempat bilang ke mama, kalau Obay nggak jadi pemain futsal lagi, tahun depan nggak apa-apa ya, cari kerja yang lain aja. Karena channel Obay itu ada di dia ngerti Obay. Dia yang nyari Obay itu dia. Sampai dulu kan kalau misalnya pas ke Mataram, rela nungguin Obay karena kan Obay final Liga Mahasiswa di Malang Uninus sama STIBP. Di Malang, karena Obay deadline 3 hari, ditungguin Obay sama beliau, sama anak-anak yang lainnya.
pengen Obay katanya gitu ke saya. Ya maksudnya sosoknya bagi Obay dulu luar biasa bang, makanya sering Obay post di SG apapun, sering nge-tag beliau. Terus chatan beliau sama Obay itu nggak pernah dihapus sampai sekarang. Jadi Masih kalau ada? misalkan ya masih ada, oh ada, oh VN-nya ada gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kangen ya. Kalau kangen sedikit-sedikit, itu banyak salah juga bang, maksudnya banyak yang belum disampaikan. Terus sekarang tuh nggak ada yang nuntun lah, kehilangan sosok yang nuntun Obay ke, Bay kamu harus kesini, Bay kamu harus ini loh Bay, Bay ini loh Bay. Jadi dia itu agak jutek ke orang yang asuhannya. Cuma dia merhatiin banget Sebenarnya bang, care banget gitu, sampai mungkin menurut beliau pas debat itu, udah lu di sini aja dalam hatinya, lu di sini aja, gue pengen tahu lu sampai mana. Terus buat apa gitu ya? Iya. Kuat apa? Tapi pas ada Reja Pala, dia sempat ngomong gini, Bay, ya pakai bahasa Sunda gitu, ya kan? Makanya terus jalan sebagaimana mestinya sesuai alur aja, terus latihannya semangat. Tapi alhamdulillah nemuin jalan juga gitu. Ya sampai sekarang juga kayak nggak nyangka aja kehilangan almarhum itu. Bener-bener ya. Itu sosoknya, semuanya lah mungkin. Semua nggak nyangka. Semua nggak Ya, nyangka. tiba-tiba kan. Semuanya. Bener-bener dadakan ya. Bener-bener dadakan juga. Itu lagi di kampung bang. Iya. Oh, Obay lagi di kampung. Lagi libur tuh. lagi libur. Pan pokoknya pas corona itu. Pandemi awal. Pandemi awal. Pandemi awal. Iya. Katanya kan habis main kan. Habis sama main. anak-anak. Katanya langsung memang- sempat dibawa ke rumah sakit juga katanya. Jadi memang almarhum Bonsu ini adalah sosok ayah ya. Bisa dibilang sosok ayah. Ya Di melebihi futsal. ayah lah kalau Melebihi dibilang bang. Kalau dia mungkin melebihi ayah karena apa? Karena ngedidiknya itu pas dia nggak ada, oh iya artinya kerasa ya, Bang? dia ngedidiknya gini gitu, gitu. baru Alhamdulillah sadar, gitu. baru sadar. Mungkin kalau di pandangan Obay ya, kalau di pandangan lain nggak tahu. Kalau menurut pandangan Obay, dia ngedidiknya diem tapi dia merhatiin kita banget, kayak gitu. Nah, harapan Obay sekarang di Sadakata, tim baru, terus yang gua tahu juga pemain muda semua. Iya pemain muda. Ya, pemain muda semua. Ya kan? Nggak ada yang tua tuh ya. Nggak senior, Nggak ada bang. nggak ada, Ya, muda semua. muda kan? semua. Muda dan berbahaya berarti nih. Muda dan berbahaya ya kan, Rizky Permana, Rama, Rama. ya kan. Ada siapa tuh? Semut. Bako. Bako. Bako, ya kan. Ari Bako. Pemain muda semua. Nah, harapan Obay sendiri bareng Sadakata apa nih? Harapannya ya kita di VFL, apalagi debut kan Sadakata. Debut. Ya tampil yang terbaik aja, harapannya itu ya bertahan di Propusal League. Ya harapannya 5 besar insya Allah. Walaupun targetnya ya walaupun pemain-pemainnya pada kan ini kebanyakan anak lokal itu. Iya. Anak lokal. Jadi Lokal pride. semoga aja nggak banyak adaptasi, target kita kecapai gitu bang. Itu harapannya banyak sih, bukan itu aja, itu yang terutama mah bisa tampil maksimal lah buat tim yang baru sekarang. Itu. Ada target tersendiri gak, kayak misalkan pengen gue pengen pengen timnas dong gitu, pengen bawa nama Garuda di dada gitu ya kan, karena Obay kan belum sempat ngerasain seleksi U20 gak? Belum. Nah, mungkin di senior next gitu ada. Ya pencapaian? kalau semua pemain pasti pengen menjadi Iya. pemain timnas ya Pak. Iya. Tapi gimana rezekinya, semoga aja itu pasti target ada. Semoga aja rezekinya ada, ya itu target salah satunya. Nah, kalau nggak ada berarti belum ada rezekinya aja gitu. Pastilah semua bang pengen jadi pemain timnas. Itu nggak ada yang nggak. Aja nggak mau timnas. Siapa? Udang nggak mau timnas. Wih. Tim dia konsisten ada di liga. Eh. Udang udah. Ocol juga gak mau. Ocol naik liga aja enggak. Tapi pengen timnas juga kalau nggak salah. Timnas apa? Nasi uduk. Nah, Bay, ada gak sih, Bay, orang yang paling berjasa banget buat di karir lu selain tadi kan almarhum ya, sama orang tua lah, selain orang tua, keluarga dah. Mungkin ada kali sosok orang yang selama ini support banget sama Obay dan bisa sampai Obay saat ini gitu. Ya. Ada gak kira-kira? Selain orang tua, keluarga sama almarhum ya, mungkin ada pelatih-pelatih yang dari kampung juga yang selalu monitor Obay gitu. SMA ya. Ya masih ada ya, paling monitor dari pelatih orang kampung lah, maksudnya kayak Bay gimana, kondisi gimana, itu selalu ya Obay. Kalau misalnya setelah pertandingan Obay ngechat kayak sharing gimana ini gitu, masih sampai sekarang. Masih kontekan. Ya, tapi ya pokoknya Obay apresiasi pada diri Obay sendiri malah, maksudnya apresiasi
yang berjasa buat diri karir Obay ya diri Obay sendiri gitu. Gimana caranya Obay dari bawah ke atas, dari nggak ada siapa-siapa nih kalau lagi nggak dimainin atau Obay yang naikin sendiri ya, lebih ke bangga terhadap diri sendiri aja gitu bang, gitu. Cara naikin mentalnya gimana gitu. Nah ini Harapannya gitu. idola lu, Bay. Lu pengen tahu. Idola, Si idola lu. idola, Iya. idola main futsal. Ya. Futsal. Lokal kah? Luar negeri juga boleh deh. Kalau luar negeri dulu nggak tahu siapa luar negeri pemain futsal. Idola Obay dari dulu. Dari dulu tuh karena terkenalnya Bayu Saptaji kan, Abang Bayu kan, sampai dulu kan pokoknya emang idola Obay sih Bayu Saptaji gitu kan. Karena pokoknya dari kampung kan, Obay kan kampungnya jauh. Ini tuh Bayu Saptaji siapa Bayu Saptaji? Nganter ya. Nohor. Akhirnya kebetulan tuh pas Mataram FC, pas Pamos itu semes gitu. Semes saya sama Bayu Saptaji. Sama si Famos ini Iya, sama satu rumah. Ini Satu rumah. Dulu kalau misalkan BBS ngecas di luar, Obay liatin gitu kan. Dulu ya. curi-curi pandang. Ya maksudnya, ngecas HP gimana gitu. nggak maksudnya, oh itu BBS katanya kan, Bayu gitu. Mungkin kalau nonton mungkin beliau kan. Ya, oh itu Bayu. Dulu mah sering ngedeketin cerita gitu dulu. Dulu maksudnya. Yang kedua mungkin ada Bang Randi Satria. Nah, dulu sebelum BBS-nya Randi di sana terkenal, Bang Akang gitu. Kang Gendang. Enggak juga. Itulah idola Obay, saya inspirasi Obay. Sampai kemarin kan sama ketemu di bandara pas dia dihalus kan, Obay mau ke Lombok ketemu sharing itu luar biasa juga itu alhamdulillah. Ternyata banyak yang mengidolakan Bambang Bayu Saptaji. Betul. Ini untuk Bambang Tampan. Tapi sekarang nambah idola lagi bang. Oh, nama idola lagi. Siapa idola? Ini Iya. baru ketemu tapi langsung. Waduh. Kemarin ada iya yang ngejadiin saya sakit kemarin bang. jet. Oh. Jet lag. Tolong dijaga. Doi ke Bandung. Mau ke Bekasi. Enggak bercanda. 1 jam. Gue jadiin jet mobil. Asli. Canda bang, canda masnya. Gue suruh jikirnya panjang jalan jikir aja udah insya Allah nyampe. Berarti baik. Sekarang lu tuh alhamdulillah udah mulai banyak dapat inilah kayak endorsement segala macam, bener ya? Alhamdulillah, ada dikit-dikit lah. Nah, dikit-dikit ya, terus juga ya sekarang udah mulai mengangkat derajat keluarga dan kampung lah ya. Nggak ada gak asli dari kampung selain Obay dari Pandeglang? Nggak ada. Nggak ada. Ya hanya Obay seorang ya kan? Obay seorang. Obay seorang. Karena terus harapan Obay buat anak-anak muda nih. Motivasi. Ya motivasi lah. Biar akhirnya bisa jadi seorang Obay yang sekarang ya. Mungkin bisa didengar sama yang di kampung ya kan mungkin. Ya. Termotivasi dan segala macam. Ya paling ya nggak jauh sih. Paling kalau misalkan mau jadi pemain apa mau narikin sesuatu ya harus sungguh-sungguh. Intinya satu, kerja keras ya, yang sering diobrolin sama pemain-pemain yang lain. Terus doa juga kencengin gitu. Ya harusnya harus tahu goalsnya apa nih, gue tujuannya apa nih. Itu harus benar-benar didalemin lah. Intinya satu sih bang, kerja keras sama tujuannya nih mau apa. Terus jangan dikit-dikit kita naik dikit, kita di tim dikit, akhirnya lu banyak kayak di sosmed gitu. Mungkin kalau sekarang, tapi yang dulu kan Obay nggak ada, HP juga butut, jadi makanya nggak dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak salah HP-nya sekarang laptop ya? HP tetap HP loh bang. HP Iya. Itu lebih kerja keras aja lah. Baik. Tapi Ya, ini Bang. baik. Dikit mau nanya lagi nak. Gue mau nanya nih. Ada gak sih momen lucu sama lu berkarir di dunia futsal? Momen lucunya? Iya, ada gak kayak pas bertanding ya atau bertanding? Kayak misalkan lagi main tiba-tiba nendang bola
sepatunya copot apa segala macam. Nggak ada sih kalau cerita itu, cuma paling cerita lucu tuh dilatih sama pelatih asing yang bahasanya beda sama kita. Dulu gini bang, dulu latihan nih bang. Nggak tahu lucu atau enggaknya, tapi menurut Obay belum. Tapi menurut Obay lucu. Dulu kan ada latihan nih, latihan keras banget bang. Latihan keras kan capek tuh, nggak fokus kan. Sama Reja Pala nih, dia kan bahasanya Inggris kan, sama Iran gitu kan. Obay latihan keras bang sama anak-anak. Obay, wah nggak tahu tuh bahasa apa kan. Bahasa Inggris yang penting kan, bahasa Inggris. Kata Kak Obay berpikir, alhamdulillah dipuji lagi. Padahal dia ngomong jorok tuh ya kan? Bukan. Oh, enggak. Udah, gua dipuji nih alhamdulillah. Terus ditoel sama siapa gitu, nggak tahu si Nani nggak tahu. Bay, lu tahu nggak tadi Reja Pala ngomong apa? Lu tuh tolol katanya. Lu tuh kosong. Oh iya dah. Oh iya, Obay di latihan udah pede bang. Anjing Obay lagi kan. Padahal Obay nggak ngerti itu bahasa Inggrisnya apa bang. Ya bodoh banget bang. Tahu jadi tolol-tololin. Tahu itu kayak Obay kosong. Obay stupid. Obay problem gitu. Oh, sekarang tahu problem itu masalah kosong itu ya otak kosong gitu. Susah itu. Obay dicolek sama siapa kalau nggak salah. Bay, lu tahu nggak? Itu Reja Pala ngomonginnya lu kosong katanya otaknya. Gitu bang. Itu sih. Kalau sekarang ngerti lah Inggris dikit-dikit lah. Dikit ya. Yes no. Problem. Alright. Ya kan pelatih asing kan, Obay, you look. Obay, kamu lihat. Itu nggak tahu, nggak jelas karena kan kita capek kan. Lagi capek nggak fokus. Alhamdulillah gue dipuji. Ternyata gue dicaci maki bang. Pokoknya lu pas dia ngomong gitu, yes. Atau di dalam hati Obay gini bang, alhamdulillah gitu kan. Gue kepanggil nih berarti bagus nih gue. Bagus nih. Tahu. Gitulah bang. Oke. Banyak lah lucu-lucu, cuman yang paling lucu ya bodoh Obay juga sih. Nggak belajar bahasa Inggris. Oke. Gila. Obay ternyata sosok yang kita tahu main di Famos ya kan, di Mataram dari Mataram ke Famos dikirain kayaknya gampang aja gitu ya. Ternyata perjalanannya panjang lumayan. banget, lika-likunya panjang mulai dari kampung ya kan, nggak lolos apa namanya? Teks, Trisakti, seleksi sampai akhirnya bohongin orang tua ke Bandung, kuliah di Bandung. Sempet ada cekcok dengan tantenya nggak boleh main futsal, akhirnya menunjukkan tajinya dan segala macem sampai di titik ini luar biasa kan. Jadi itu tuh buat teman-teman juga tuh pelajaran gitu ya kan, kalau memang mau balik lagi ya Maya, kalau mau terjun, mau bener-bener ngebuktiin ya itu kerja kerasnya jangan lupa gitu. Jangan cuman pengennya aja tapi nggak ada kerja keras, nggak ada doa dan segala macam, nggak ada sungguh-sungguh, nggak ada niat, akhirnya udah. Believe in process. Iya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu cerita ke anak-anak juga, nggak habis kalau ngobrol kayak gini, nggak habis jam-jam kayak sharing gitu. Maksudnya nggak pernah habis tuh cerita buat ke orang-orang Pandeglang. Berkesan ya, baik sangat berkesan lah bang, apalagi di Famos Mataram gitu. Betul. Ya itu jadi buat kalian ya, semoga obrolan sama Obay ini bisa menginspirasi ya. Anak kampung ngerantau ya, dari ke Jakarta aja tuh perjuangannya udah parah, apalagi dia harus sampai ke Bandung, terus sampai akhirnya ke Lombok, Mataram, itu benar-benar perantau. Tapi ya sekarang udah buktinya, satu Indonesia, futsal Indonesia udah tahu Obay, udah kenal Obay ya. Jadi percaya sama proses, jangan pernah capek, jangan pernah ngeluh. Lo jatuh ya bangkit, ya Obay juga pernah ngerasain ya, nggak dimainin tim jatuh mulu. Banyak jatuhnya. Iya. Tapi Obay percaya diri, motivasi diri sendiri, karena motivasi itu kalau gue bilang bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri ya. Yes, betul. Oke. Terbaik abang. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Apalagi gue terakhir nih. Terakhir. Ini terakhir dari gue ya. Gue denger nih Obay ini mau ini nih. Udah punya cewek namanya? Udah alhamdulillah. Kira-kira kapan, Bay? Target, Bay? Kan banyak pemain futsal sekarang yang muda-muda nih udah nikah nih. Ya.
Habibie, ya kan? Habibie, terus yang ada lagi lo kenal apa? Aditya Rashid. Aditya Lo Rashid. masih baru Ya. muda nih. Ya. Samuel Eko kemarin juga Ya. baru. Ya. Nah, kira-kira Obay Target ada. target ada Pertanyaan berat banget. Waduh. Kalau target sih ada bang. kapan, Bay? Ya, sebenarnya ya target itu tuh mungkin kalau lo lancarin yang paling tahun depan. Tahun depan kalau lancar ya. Insya Allah ya sekarang kan lagi kumpul-kumpul dulu nih. Karena kan harus dari Obay semua. Nggak ada kayak dari orang tua gitu. Ada sih dari orang tua, cuman nggak ngandelin. Yes. Itu khusus si bungsu aja kan. Sekarang Obay Memusa juga, nah tujuannya pertama itu. Semoga ya tahun depan lah insya Allah. Semoga dikasih lancar lah sama Allah. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Deh. Oke, mungkin itu aja Bay ya. Thank you banget Bay. Thank you banget, Bay, thank you bang. atas waktunya. Udah Thank you banget. luangin waktu. Sama-sama bang, sama-sama. Banyak cerita dan pelajaran yang kita ambil dari Obay. Inspirasi sekali. Inspirasi sekali. Oke. Mungkin itu aja. Oke, sobat-sobat Opoy. Bener. Ya, ditonton terus nih. Jangan lupa ya pasti di like, Komen subscribe, dan di share lah. di-share. Keluarga di kampung ya kan. Jangan lupa tuh. Semuanya lah kalau bisa sampai luar negeri kalau bisa ditonton. Ada gitu yang komen. Salam dari Binjai. Woi. Duk. Woi. Mungkin ada yang dari Eropa dan segala macem. Siapa tahu udah dari surga. Wah, saya dari surga. Nonton kalian. Iya. Jadi bukan cuma di dunia kita ditonton, tapi di akhirat nyampe. Amin. Oke. Terus nyalain juga tombol loncengnya, jadi biar kalau misalnya kita upload video terbaru, Iya. kalian bisa langsung nonton, bisa langsung tahu. Benar banget. Oke. Gue langsung aja lah cabut ya, udah sore. Iya, benar banget. Menuju malam udah mau maghrib ya. Langsung ya pamit undur diri. Sekali lagi Obay, thank you. Thank you. Sukses Sama-sama terus, bang. sehat Amin selalu. insya Allah. Amin insya Allah. Ya. Gue Bimo Azmi Dan gue Hasnul Fadilah. pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.